Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, setiap melakukan permulaan berarti ucapkan terima kasih terhadap diri sendiri dan kita baca Al-Fatihah untuk diri kita sendiri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, terima kasih teman-teman. Coba kita lihat dulu, saya ada kasih satu kalimat sedikit. Ibarat beban, makin kita anggap berat, beratlah kita memanggulnya. Seperti itulah masalah hidup kita. Pernahkah Anda merasa muak dengan masalah tidak ada habisnya? Masalah demi masalah datang silih berganti. Satu masalah terselesaikan, datang masalah baru. Begitu terus sampai akhirnya ingin menghilang dan lari dari kenyataan. Masalah memang dapat membuat siapapun tidak nyaman. Tetapi perlu diketahui di dunia ini tidak ada manusia tanpa masalah. Yang membedakan hanyalah bagaimana seseorang menyikapi. Ada yang menganggap enteng suatu beban yang bagi orang lain sangat besar, namun ada pula yang terpuruk dengan suatu perkara padahal sangat mudah solusinya. Setiap orang tentunya harus mempunyai kesadaran. Masalah pasti datang. Jangan kira masalah melulu berwujud kesengsaraan atau penderitaan. Merasa tidak cukup bahagia pun dalam keluarga, orang-orang tercinta, dan harta melimpah itu juga bisa dikatakan masalah. Ingatkah bagaimana manusia pertama terlempar ke dunia dalam cerita Adam dan Hawa diturunkan ke bumi karena satu kesalahan? Satu masalah itu justru merupakan awal sejarah manusia. Tanpa masalah tersebut, dunia ini mungkin amat sepi. Kita tidak dilahirkan dan Anda tidak membaca kehidupan. Kenapa harus lari dari masalah? Terimalah kenyataan bahwa setiap yang bernapas ditakdirkan menghadapi masalah sebagai ujian hidup. Seperti permainan sebuah game. Siapa yang mampu menaklukkan tantangan, ia naik level. Namun yang kalah dan menyerah, otomatis game over. Jika masalah adalah ujian naik level, kita seharusnya butuh banyak masalah untuk sampai ke level tertinggi. Dalam kesadaran kita bahwa manusia tidak luput dari masalah, akan membuat diri kita lebih siap menghadapi. Tidak perlu tegang, cepat atau lambat masalah pasti akan datang. Kesiapan membuat kita tetap tenang menghadapi situasi apapun. Bahkan kehadiran masalah bisa memberi kebaikan hidup. Persis bahwasanya kita diciptakan Allah ke dunia, ya pasti akan ada masalah. Kenapa? Karena turunnya Nabi Adam dan Hawa, ya kan, dipisahkan antara Adam dan Hawa dan dipertemukan lagi di Jabal apa Mbak Jul? Jabal Rahmah. Itu kan karena beliau punya kesalahan, akhirnya punya masalah. Demikian bukan Bapak Ibu? Nah, artinya berarti kita juga nggak akan luput dari masalah itu. Namun bagaimana cara kita menghadapi masalah, itu adalah poin pentingnya. Jadi saya ulang lagi tadi bahasanya, dalam kehidupan kita nggak akan ada hal yang sifatnya mulus-mulus saja. Setiap hari masalah aja bisa berganti 3 atau 4 masalah. Sudah selesai masalah satunya, timbul masalah berikutnya. Masalah selesai, yang satunya lagi ada timbul masalah lebih besar lagi. Semuanya adalah satu hal yang sifatnya dijadikan ujian, baik itu ujian dalam kehidupan maupun ujian dalam sifatnya ekonomi. Makanya tadi saya antusias banget dengerin Pak Siregar itu manajemen and business development. Karena kalau kita memang mau menjalankan satu bisnis apapun, kita memang harus tahu ilmunya, ya kan? Kalau kita nggak tahu ilmunya, ya nggak bisa bedakan antara pedagang dan pengusaha. Nah, ternyata kan tadi apa? Harus sehat dulu kalau mau disistemisasi. Kalau nggak sehat, ya akhirnya akan jadi trouble, akan jadi masalah. Nah, inilah balik lagi semuanya ada yang berhubungan dengan masalah.
semua masalah itu muncul ada, kita harus respon, kita harus rangkul, kita harus berterima kasih. Kalau nggak ada masalah, justru kita orang tidur aja ada masalah kan? Ya kan? Orang tidur aja kadang kena masalah. Kenapa? Istilahnya. Apalagi kita dalam kehidupan. Nah, terima kasihnya seperti apa di dalam masalah itu? Di saat kita punya masalah, maka ada pendewasaan terhadap diri kita. Itu Bang. Kan Abang masih muda nih. Tadi kena masalah dengan taman begitu dahsyat. It's okay. Artinya Abang dipersiapkan lebih awal. Daripada di usia 50 tahun baru seperti Bapak tadi yang sudah pensiun ternyata baru ketipu di belakang, masalahnya udah lanjut ya Pak. Untuk flashback ke belakang susah itu, gak bisa lagi. Memang mau mengecil lagi badannya atau umurnya kan gak bisa ya Pak ya. Nah artinya berarti ada syukur di sana, ada kebaikan di sana. Nah hanya bagaimana untuk bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi kita. Berarti di saat kita merespon masalah kita itu, sudut pandang kita, kalau kita melihat sesuatu masalah komprehensif, ya kan? Katakan nih, saya melihat satu mangkok ini, kalau saya lihat dari sudut sini, sama saya lihat dari sudut sini, itu berbeda. Apalagi kalau saya lihatnya dari atas, ya kan? Maka kalau kita melihat satu masalah, Pak, jangan dari sudut pandang Bapak sendiri saja dulu, pindah bergeser dulu aja sedikit. Ya kan? Sudut pandangnya dulu yang digeser. Atau kalau bisa saya bilang lagi, komprehensif dulu memandang masalah. Kalau komprehensif kita memandang masalah, kita bisa tahu betul posisi masalah itu dari segi sudut manapun. Sehingga dalam kita menyelesaikan, kita penuh ketenangan hati. Yang paling penting itu ketenangan dan kesiapan kita di dalam ini masalahnya begini loh. Mau Bapak tadi kena tipu, mau Masnya tadi kontraktornya ada pidana perdatanya. Pidana apa sih? Resikonya pidana apa Mas? Penjara. Hilang kebebasan. Ya kan? Kalau benar-benar terjadi hal itu, apa fatalnya? Paling Masnya nggak lihat dunia luar gitu kan? Benar nggak? Tenang kita memandangnya. Kalau perdata apa? Ganti rugi, buat prestasi, bayar nyicil, bayar cash, atau barangnya yang dilelang. Is enough kan? Hanya itu Pak ternyata. Betul nggak? Betul kan? Tapi kalau kita panik, kita udah gemes duluan, hatinya sudah jantungnya duduk duluan. Betul nggak? Orang panik itu apa? Cirinya orang panik. Gelisah. Debar jantungnya melebihi batas. Ritmenya udah nggak normal, ya kan? Kalau hal ini terjadi pada diri kita, dimanapun kita berada, langsung Pak, astagfirullahaladzim, tarik nafas, atur ritme nafas ulang. Karena kalau enggak, Bapak nanti yang akan dikontrol oleh masalah, bukan Bapak yang mengontrol masalah. Masnya kan sempat ada amarah keluar di keluarga karena apa? Masnya udah dikontrol oleh masalah. Jadi Masnya tidak bisa mengendalikan itu masalah. Ya kan? Di sana konsepnya, artinya harus ada ketenangan dalam kita menghadapi masalah apapun. Saya hanya memberikan satu, karena waktu juga, jadi saya bilang sama Mbak Mola berapa lama waktu, 10-15 menit pun oke. Berarti saya berikan yang benar-benar kita pulang tuh ada manfaatnya. Mungkin Bapak Ibu jarang ketemu saya, tapi kalau ada manfaatnya, mungkin kan, ingat waktu Bu Juardi bicara pulang. Jadi saya pengen Bapak Ibu semua sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, sebagai kepala keluarga, sebagai istri, sebagai saudara, sebagai anak, sebagai ibu, ya kan, dalam peran segala dalam kehidupan. Yang paling penting dalam diri kita yang harus kita tanamkan adalah apa? Ketenangan hati dan pikiran. Bapak mau mengambil eksekusi, tadi kan ada bisnis kos-kosan, ini bagus, bener gak? Profitnya demikian. Mohon maaf, oke, itu secara pemaparan bagus, tapi harus balik lagi. Ketenangan di saat Bapak mengambil sikap dengan melihat kondisional secara komprehensif yang saya bilang tadi, teliti,
ya kan? Segala aspek dipertimbangkan, nggak usah main sikat jebret. Akhirnya tadi istilahnya ada resiko di belakang. Tapi Bu, kadang-kadang kalau udah di depan mata nggak bisa Bu, harus dipisahkan, gitu, harus dipisahkan. Ingat Bapak, pernah nggak 24 jam tertahan 1 jam? Pernah nggak? Kehidupan kita kan berputarnya tuh 24 jam kan dalam sehari semalam. Pernah nggak tertahan 1 jam? Nggak bergeser? Pernah nggak? Pernah nggak Ibu tidur terus pagi nggak bangun istilahnya dalam jam 5 pagi atau jam 6 pagi? Nggak kan? Itu pertanda apa? Dunia itu sudah sedemikian rupa Pak diatur. Jadi alam semesta, kehidupan itu akan selesai dengan sendirinya. Nggak usah diburu-buru. Kena, ininya, cluenya kena, masuk cluenya. Artinya ketenangan jiwanya Bapak, ya, di dalam menjalani kehidupan yang 24 jam itu, Bapak nggak usah tergesa-gesa itu jalannya setan, kata agama gitu. Bener nggak? Bapak mau ngambil bisnis nih, nggak usah diburu-buru. Katakan teman Anda ngomong harus malam ini juga ditransfer, kalau nggak batal nggak jadi. Jujur 1 minggu yang lalu Pak, saya dapat kesempatan untuk invest ke salah satu negara di Libya. Saya dipanggil rekanan saya banyak PMA. Beliau punya 3 perusahaan PMA besi beton di Jakarta, mau buka di Libya. 1 minggu, hari Minggu saya dipanggil, ini di Libya bagus begini, di sana perlu sekian, buka untuk investor sedemikian, untuk kamu kita kasih jatah sekian. Saya cuma dikasih waktu 2 hari, tanggal 20, 21 harus setor uang. Bukan berarti ada atau tidak ada uang di ATM saya, bukan. Tapi permasalahannya adalah, permasalahannya adalah apa? Dalam waktu 3 hari mau mengeksekusi satu bisnis, walaupun itu teman sendiri, nggak perlu dulu. Gitu loh Pak, kenapa? Kita perlu tenang, kita perlu adem, kita perlu sifatnya ada kematangan benar-benar. Kalau terjadi hal baik, karena bisnis harus diingat Pak, ada untung, ada rugi, betul kan? Di saat Bapak dapat satu bisnis yang menguntungkan, alhamdulillah, barakallah, kan? Di saat tidak menguntungkan, itu pun Bapak harus mampu mengatakan barakallah juga. Itu kan permasalahannya. Kalau Bapak mengeksekusi segala tindakan itu dan dengan kehati-hatian penuh, ya kan? Tidak didorong terburu-buru, tidak apa. Bapak sudah punya kesiapan. Kalau ini berhasil, alhamdulillah. Kalaupun tidak berhasil, tetap alhamdulillah. Gitu loh. Masuk Pak? Jadi tidak membuat Bapak stres. Tidak membuat kita bermasalah dalam, bisnis saya yang di sana karena tipu, akhirnya saya nggak bisa tidur. Jangan, rasanya gitu. Maka konsep yang saya berikan hari ini hanya kehidupan Pak, penuh dengan masalah. Cara kita mengatasi masalah bukan dengan masalah, tapi cara kita mengatasi masalah harus tidak bisa menimbulkan masalah baru, kan begitu. Nah, artinya bagaimana caranya itu mengontrolnya, tadi yang saya sampaikan, harus ada ketenangan kita dalam menyelesaikan. Jadi Masnya bersyukur Anda masih muda, sudah dapat pengalaman besar, sehingga itu menempa dirimu ke depan akan lebih matang. Jadi begitu. Jadi kita melihat dari sudut pandang lain. Yang kedua, segala sesuatu yang terjadi itu, ya kan? Tadi yang saya dalam bahasa saya tadi, itu bisa menaikkan level kita. Jadi jangan merasa ragu dengan kemampuan dirimu. Oh, aku kurang kali ya, potensi diri saya kurang kali ya, sehingga merasa bersalah terhadap diri sendiri. Nggak perlu juga gitu. Karena apa? Potensi diri adalah ibarat pedang Pak, potensi diri. Potensi diri itu kan yang tahu kita, ya kan? Kalau kita asah, kita jadikan itu satu alat senjata yang bagus, itu akan bisa kita gunakan di saat kita memerlukan. Tapi kalau potensi diri ini nggak kita
ya dia nganggur gitu, gak berguna. Maka untuk bisa menjadi kita lebih baik lagi di dalam tadi, ya tadi harus mengasah diri, harus tahu potensi diri, harus tahu ketenangan kita seperti apa. Jangan membuat kita gerusa-gerusu bahasanya gitu. Saya rasa itu Mbak Gola. Nah, yang banyak-banyak lagi nanti lagi aja. Ada lawannya ya, sering menunda, kan juga nggak boleh. Nah, jadi yang saya katakan tadi, ritmenya harus tenang, ritmenya harus confident. Itu bukan berarti melambatkan loh ya, bukan berarti menunda loh ya. Kalau menunda itu keliru. Kalau menunda itu kan sifatnya begini, ini ada pekerjaan yang harus diselesaikan, ya kan? Tapi nanti aja, ya kan? Atau ada satu kesempatan sudah dipikirkan tadinya matang, nanti aja. Nah itu bukan menjadikan kita lebih mengambil potensi, tapi istilahnya membuang gitu. Berbeda konsep ketenangan dengan konsep menunda, berbeda. Maksud saya, yang saya maksud ketenangan itu adalah di saat kita mau memperjuangkan satu hal, kita sudah memikirkan baik dan jeleknya, sehingga membuat diri kita tuh siap dengan segala kemungkinan yang terjadi gitu. Katakan kita mau melempar koin, kita siap yang keluar koinnya gambar A ataupun gambar B. Jadi gitu. Kalau yang menunda itu konsep obatnya adalah gini. Berpikirlah bahwasanya hari ini adalah hari terakhir kita hidup. Ini konsep ya Pak. Kalau saya karena udah 40 tahun, jadi istilahnya udah bisa sharing sedikit. Kalau setiap hari pagi kita bersyukur, dalam arti kita gratitude, kita mengucapkan banyak alhamdulillah, beranggapan bahwasanya hari ini adalah hari terakhir saya. Berarti itu segala planning hari ini itu harus dituntaskan hari ini. Segala perbuatan-perbuatan yang sifatnya akan menjadi satu kebajikan, walaupun itu hanya menanam sebuah biji salak, katakan, itu kita lakukan. Kenapa Pak? Kebaikan kita hari ini, katakan kita dikasih hidup cuma hari ini sama Allah terakhir, saya tanam biji salak, di saat besok dia tumbuh, itu berapa menjadi amal pahala akhirat tidak? Sangat, ya kan? Kita tanam pohon pisang, begitu Mbak. Jadi untuk mensegerakan kita mau berbuat segala sesuatu, anggaplah bahwasanya kesempatan hari ini itu kesempatan terakhir. Makanya sama suami, sama istri, sama anak, karena kesempatan terakhir, bersenyumlah, kasih kebahagiaan, ya kan? Jangan amarah lagi yang dikeluarkan, jangan emosional lagi. Nanti ada ilmu spiritualnya lagi. Kalau kita amarah seperti apa yang kemarin seperti saya singgung yang di lama, itu salah satu.